Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan bantuan bencana alam bagi korban banjir bandang dan lahar dingin Sumatera Barat. Penyerahan bantuan diserah terimakan kepada kepala daerah terdampak bencana. Prabowo datang untuk menyerahkan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan perlengkapan sehari-hari. Sejumlah pejabat pusat dan daerah menyambut kedatangan Prabowo, diantaranya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan, dan tampak juga Wakil Menteri Tenagakerja Afrian Syahnur serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan unsur Forkompimda Sumbar. Bantuan diserahkan kepada kepala daerah terdampak bencana banjir lahar dingin Marapi seperti Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Agam Andri Warman, Bupati Padang Pariaman Suhatribur, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Syafar. Prabowo menyatakan rasa bela sungkawa terkait bencana alam yang terjadi. Terima kasih kepada semua unsur TNI yang bantu dan Polri. Saya sudah catat beberapa masalah yang disampaikan dan saya berharap segera bisa kita ikut mengambil tindakan-tindakan yang bisa meringankan kesulitan rakyat. Ridwan Kamil memberikan 2 surat penugasan dari Partai Golkar untuk bersaing di Pilgub Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta. Sementara untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Erlangga Hartarto merestui Diko Ganinduto sebagai untuk maju. Pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Sejumlah partai tengah mempersiapkan kader terbaiknya untuk maju di pemilihan gubernur, termasuk Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menegaskan partainya memberikan 2 surat penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Pilkada Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Tetap Golkar memberikan 2 surat penugasan, 1 Jawa Barat dan 1 Jawa Tengah. Dan kita melihat baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, Pak Ridwan Kamil menjanjikan. Jawa Tengah ini Jawa Barat dan DKI. Sementara untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Erlangga merestui nama Diko Ganinduto untuk maju. Nama Diko saat ini sedang viral di media sosial karena digadang-gadang akan maju Pilkada Jawa Tengah bersama artis Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sama Pak Diko Ganinduto, Golkar sendiri apakah mau mengusung? Makin viral makin bagus. Tapi berarti fix Pak ke sana apa? Tergantung hasil surveinya. Golkar kan akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi kalau kita lihat Mei, Juni, Juli angkanya sudah ada surat apa? Tugas Pak untuk Diko dan Raffi Pak? Diko sudah, Raffi belum. Erlangga menegaskan jika hasil survei Partai Golkar bagus maka pengusungnya itu akan diteruskan. Begitu pula sebaliknya, apabila hasilnya tidak baik maka akan ditarik kembali. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Setelah Nasdem dan PKB mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Gibran, isu pembagian jatah kursi menteri kian berhembus kencang. Benarkah PKB dan Nasdem telah melakukan lobi-lobi politik untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran? Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan ramai diisukan meminta jatah menteri dalam pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Isu ini kencang berhembus setelah Nasdem dan PKB mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tak mau dianggap merusak citra politik Indonesia, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membantah desas-desus bahwa partainya tengah melakukan lobi-lobi politik untuk mengajukan angka kursi menteri. Tentang tadi yang Anda katakan, menyiapkan diri menjadi menteri dan segala macam, itu masih terlalu jauh. 2 kali pertemuan DPP, Partai Nasdem dan Gerindra, baik di Nasdem Tower maupun di Kartanegara, belum ada pembicaraan tentang keikutsertaan kami dalam kabinet. Kami mendukung pemerintahan, ya. Tapi masuk kabinet, sampai sekarang kami masih dalam suasana menimbang-nimbang, melihat dinamika politik yang ada. Dan jangan lupa bahwa dukungan kami kepada pemerintah itu sebagai bagian dari sikap konstitusional kami. Tidak ada persyaratan bagi kami, tidak ada persyaratan yang kami berikan untuk kami mendukung pemerintah, tanpa syarat.
Senada dengan Nasdem, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda juga menampik tudingan tentang pembagian jatah menteri. Menurutnya penyusunan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau soal bagi-bagi kabinet, sama tadi, jadi sama sekali belum ada bahasan terkait dengan itu. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Kita yakin pengalaman panjang, kita menempatkan asumsi yang saya kira positif kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Kita beri kesempatan beliau untuk menyusun kabinet terbaiknya, dan sekali lagi PKB tidak menjadi bagian untuk kira-kira mengusulkan atau apa. Meski tidak memiliki andil terhadap kemenangan Prabowo Gibran, bergabungnya Nasdem dan PKB tentunya membawa tanda tanya besar. Mungkinkah dukungan yang telah diberikan tanpa syarat dan tawar-menawar menjelang penyusunan kabinet? Tim TV One mengabarkan. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara tengah menjadi sorotan. Revisi Undang-Undang ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi wacana perubahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara di tengah wacana penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Menurut pakar politik Muhammad Kodari, revisi aturan jumlah kementerian yang dilakukan bersamaan mengikuti visi dan misi Presiden terpilih sehingga dapat menjalankan seluruh program yang dicanangkan. Sementara pada usulan perubahan pasal yang ditetapkan harus memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara, bahkan tidak ditetapkan sebagai angka baku dalam jumlah kementerian. Ya menurut saya undang-undang ya menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Presiden terpilih, karena memang kan visi dan misi itu harus diimplementasikan salah satunya dalam bentuk kementerian gitu. Jadi ya kementerian itu kan kita tahu ada undang-undangnya, tentu saja rencana-rencana kementerian itu harus dibahas dengan DPR kalau memang ada perubahan-perubahan sebagai bentuk checks and balances. Tapi sekali lagi menurut saya ya DPR untuk urusan ini harus menyesuaikan dengan Presiden terpilih. Saat ini Badan Legislatif DPR RI tengah merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu muatannya yang diubah yakni pada pasal 15 yang sejatinya mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Apa informasi terbaru dari rapat kerja Badan Legislasi DPR yang membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara? Langsung kita bergabung pemirsa dengan reporter TV One ada Prita Zega dari Gedung DPR RI Jakarta. Silakan Prita Zega. Ya, selamat sore Tisa dan juga pemirsa TV One. Hari ini Badan Legislasi DPR ini telah menggelar rapat pleno di mana dalam rapat pleno hari ini membahas soal revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam rapat pleno ini dihasilkan bahwa 9 fraksi yang ikut dalam rapat pleno hari ini menyetujui soal revisi RUU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR. Namun meskipun begitu, meskipun 9 fraksi ini telah menyetujui revisi RUU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR, ada 2 fraksi yang menyetujui namun dengan memberikan beberapa catatan, yakni fraksi dari PDIP dan juga PKS. Adapun dari PDIP sendiri, Tisa dan juga pemirsa, ini ada memberikan 5 catatan, yakni saya akan membacakan poin-poinnya saja. Dari PDIP, dalam penyelenggaraan pemerintah harus memperhitungkan efisiensi dan juga efektivitas dari Kementerian Negara sendiri. Kemudian jumlah Kementerian Negara harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara. Kemudian juga DPR perlu memantau dan juga meninjau Kementerian Negara agar ini sebagai bentuk check and balance. Kemudian penambahan kementerian juga harus memiliki indikator kinerja yang efektif. Dan soal pertimbangan keuangan negara, meskipun nanti contohnya ini ada penambahan Kementerian Negara, ini keuangan negara harus tetap diprioritaskan untuk rakyat ataupun harus dialokasikan untuk rakyat.
Sedangkan untuk PKS sendiri ada beberapa catatan yang diberikan pada rapat pleno saat memberikan pernyataan di dalam rapat pleno tadi pemirsa, yakni draft yang diserahkan ini dalam Kementerian Negara tidak hanya mementingkan soal efektivitas saja, namun juga efisiensi Kementerian Negara. Kemudian jumlah keseluruhan kementerian ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden. Dia juga presiden terpilih berwenang untuk menambah ataupun mengurangi jumlah kementerian nanti. Nah, nanti pemirsa yang perlu diperhatikan dalam persetujuan ini pemirsa, meskipun ada 34 kementerian negara yang memang nanti akan disetujui, ini kewenangannya tetap kewenangannya penuhnya dari presiden terpilih, di mana nanti setelah kesepakatan ini nantinya akan dibawa ke rapat paripurna DPR, kemudian nanti akan ada kesepakatan ataupun rapat tingkat 1 bersama presiden terpilih yang juga nantinya akan bersama-sama dengan perwakilan kementerian negara, baru nanti hasil akhirnya akan dibawa ke rapat paripurna akhir. Nantinya ini sejak hari ini 60 hari ke depan nantinya akan ada rapat paripurna. Demikian kembali ke Anda, Tisa. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR RI. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penjabat yang ingin maju di pemilihan kepala daerah harus mundur dari jabatannya. Aturan tersebut diberlakukan mengingat adanya sejumlah penjabat kepala daerah yang akan maju di pemilihan kepala daerah. Sejumlah penjabat kepala daerah disinyalir akan maju di Pilkada 2024. Para penjabat yang akan maju bersaing di Pilkada harus mundur dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hal ini tercantum pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang terdapat larangan ASN terafiliasi dengan partai politik. PJ ini sepanjang tentu mereka punya hak politik juga untuk mereka dipilih. Cuma memang ada beberapa aturan yang mengatur. Misalnya ASN itu yang akan mencalon, maka mereka sudah harus berhenti dari ASN pada saat penetapan pasangan calon 22 September. Ada lagi persyaratan yang lain, diantaranya tidak boleh penjabat kepala daerah itu running pada saat dia menjabat, ya nggak boleh. Dia mengundurkan diri atau kita berhentikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan segera mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat kepala daerah mengenai keikutsertaan dalam pilkada. Saat ini, Mendagri sedang merekap penjabat kepala daerah yang ingin maju ke pilkada. Kementerian Dalam Negeri akan mempersiapkan pengganti penjabat kepala daerah yang maju. Dari Jakarta, Iman Fajar, Yodia Wiwaha, TV One mengabarkan. Sekian itu yang menjadi penyelenggara pemilunya. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Hugua, mengusulkan agar politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dilegalkan. Sontak usulan ini pun menjadi sorotan berbagai pihak mengingat masih maraknya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Usulan agar praktik politik uang atau money politik dalam pemilu dilegalkan mengemuka saat rapat kerja evaluasi pemilu dan persiapan pilkada digelar Komisi 2 DPR. Usulan ini datang dari anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Hugua. Menurut Hugua, politik uang saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Praktik politik uang seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannya dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya
dilegalkan saja, batas berapa? Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai usulan mengenai regulasi politik uang merupakan bentuk sindiran lantaran masih marak terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dirinya menyatakan tidak setuju untuk mengakomodasi money politik di PKPU terbaru. Tadi kan gini, ada teman-teman yang ya sebetulnya marah lah ya, beberapa kawan-kawan di Komisi 2 ini terhadap apa yang mereka hadapi. Ini bukan soal ada beberapa kawan-kawan Komisi 2 yang nggak terpilih, tapi mereka melihat, menyaksikan secara langsung bahwa praktek-praktek itu masih ada. Makanya tadi sebenarnya sindiran itu yang disampaikan oleh Pak Hugua itu bahwa ya udahlah kalau misalnya nggak bisa ya udah dilegalkan aja. Tapi kan nggak bisa begitu juga, ya artinya kan kita nggak boleh permisif terhadap praktek-praktek yang itu kan tidak mendidik masyarakat kita ya menjadi masyarakat yang bermoral dan segala macam itu. Makanya kalau kami sih dari awal pengennya di Komisi 2 itu bertekad untuk menghilangkan praktek itu. Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat melegalkan politik uang sama saja dengan melanggar undang-undang yang tidak menyelesaikan persoalan. Money politik itu adalah pelanggaran terkait dengan undang-undang, artinya dilarang dan itu haram, tidak boleh dilakukan. Kalau diminta atau ingin dilegalkan, tentu ya bangsa ini akan rusak. Kita ini ya ada aturannya saja, ada undang-undangnya saja, money politik itu dilarang, tidak boleh dilakukan, itu terjadi dan sangat masif. Dilarang saja dilakukan, apalagi dilegalkan, maka ya korupsi itu ya ke depan akan makin menggila. Jadi saya melihatnya dari sisi mestinya kalau money politik itu banyak dan masif, mestinya diantisipasi oleh para anggota DPR itu. Untuk apa? Untuk bisa paling tidak diminimalisir, bukan meminta dilegalkan. Politik uang selama ini memang masih menjadi cara instan untuk meraih suara dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Praktik politik uang tampaknya masih marak terjadi meski ada ancaman pidana. Tim TV One mengabarkan. Mantan Sekda Kebumen yang pernah tersangkut kasus korupsi dan vonis 4 tahun penjara maju dalam pertarungan bursa Pilkada Kebumen 2024. Adi Pandoyo resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Kebumen dengan mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC PDIP Kebumen. Ia didampingi puluhan relawan Bolo Seno. Formulir pendaftaran diserahkan langsung Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDIP Kebumen Arem Bono. Pemirsa, penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDIP Kebumen Arem Bono ini akan masih terus berlanjut dan kita lihat pemirsa, ada salah satu calon yang mengajukan diri ini ternyata merupakan seorang mantan yang terjerat kasus pidana ataupun kasus hukum korupsi. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Parade mobil hias dalam rangka HUT Dekranas Dewan Kerajinan Nasional ke-44 sekaligus peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-52 digelar meriah di Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 102 mobil hias dari seantero Nusantara unjuk keindahan membawa kekhasan tradisi masing-masing daerah yang beraneka ragam. Parade mobil hias Kriya dan Budaya yang digelar di Solo ini disambut meriah warga yang memadati Jalan Slamet Riyadi Solo di sepanjang kawasan Sriwedari hingga Balai Kota Rabu sore. Keanekaragaman budaya ditampilkan pada tiap peserta dengan dekorasi yang khas dan indah sesuai tradisi masing-masing daerah di Nusantara.
Bukan hanya hiasan mobil yang ditampilkan, namun juga baju-baju adat, tarian, lagu, hingga kuliner yang menunjukkan keanekaragaman Indonesia. Kota Solo ini salah satu adalah juga ide dari Ibu Ketua Dekranasda Kota Solo sewaktu kita berada di mengadakan di Medan. Beliau bekerjasama dengan provinsi untuk kita memilih Kota Solo dengan pertimbangan yang sangat luar biasa dengan ada kapasitas hotel, transportasi dan lain-lain sehingga kita memutuskan Solo layak untuk event nasional seperti ini. Di panggung kehormatan, Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Ma'ruf Amin, Ketua Umum Dekranas bersama jajaran pengurus pusat serta rombongan anggota OASE Kabinet Indonesia Maju terlihat antusias dan sangat menikmati jalannya parade mobil hias ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.